Oke, di video kali ini kita akan membahas sebuah kisah inspiratif dari seorang pemuda yang sukses di perantauan di bumi Kalimantan Utara. Nama beliau adalah Mas Eko Erwanto. Beliau sudah lama berada di kota Tanjung Selor, Kalimantan Utara, dan sekarang beliau sukses membuka warung makan. Oke, mari kita simak kisahnya. Oke, Mas Eko, selamat malam. Ya, selamat. Oke, Mas Eko, di sini sudah berapa tahun, Mas Eko? Di sini sudah 4 tahunan. 4 tahunan. Jadi bisa diceritakan nggak sejarah awalnya di sini tuh gimana gitu? Kalau sejarah awalnya saya dulu sebelum buka di sini ikut-ikut orang. Oke, ikut orang ya dulu. Jualan. Setelah itu kok pikiran daripada kita ikut orang terus disuruh-suruh orang, ya sedikit-sedikit yang kumpulkan modal terus buka di sini. Oke, jadi sekarang ini udah punya sendiri warung ini. Alhamdulillah. Oh, udah punya sendiri sekarang. Dan apa aja jualannya, Mas? Jualannya ada nasi goreng, Nasi goreng. mie goreng, mie kuah, itu aja yang simpel. Simpel-simpel aja, Mas ya. Jadi pagi tadi sama saya belanja, siap-siap. Baru buka warung tuh jam 5, sekitar jam 5 ya. Oh, jam 5. Jadi itulah Mas Eko ini luar biasa. Dia dari Jawa, jauh-jauh datang ke Tanjung Selor untuk mengadu nasib di sini, dan inilah hasilnya, sudah punya warung sendiri. Dari dulu beliau tuh ikut orang kan, jadi karyawan. Nol. Ya, mulai dari nol beliau di sini. Dan beliau hanya lulusan SMP aja. Nanti dulu SD bareng saya di kampung. Kawan saya SD nih di kampung. Lulusan SMP selesai baru ke Kalimantan ya. Iya. Langsung ke Tanjung Selor, itu ikut trans sama keluarganya. Orang tua ikut trans, sementara orang tua ngurus lahan, saya kerja di luar. Itulah, mantap. Jadi Mas Eko satu hari bisa dapat berapa omset biasanya? Ya kalau satu hari ya nggak tentu, tergantung ramai sepinya. Kalau lagi sepi? Kalau sepi ya paling ada 400-500 ribu lah. 400-500 sepi tuh satu hari sepi ya. Jadi kalau ramai bisa dapat berapa itu, Mas? Ya 1 jutaan lah. 1 juta lebih kalau ramai lebih ya. Luar biasa. Kalau sepi aja 400-500. Kalau ramai 1 juta, kalah gaji PNS ini lah. Jadi kamu yang bercita-cita jadi PNS, nggak usah lah ngejar PNS. Carilah usaha kayak Mas Eko ini. Walaupun beliau lulusan SMP tapi luar biasa. Begitu punya inisiatif untuk berusaha untuk mengubah nasib gitu loh. Nah, jadi kasih saya tips sukses, Mas Eko. Ya pokoknya jangan pantang menyerah, tetap semangat. Apa kuncinya sukses tuh kalau menurut jenengan? Kalau kuncinya sukses ya kita itu kan manusia, selalulah berdoa kepada Tuhan. Selain kita itu berusaha, jangan lupa berdoa. Jangan lupa, jadi berdoa, dan doa orang tua itu pasti utama, Mas Eko ya. Doa orang tua, dan jangan tinggalkan sholat juga, itu yang utama kan, yang penting. Jadi ya itulah. Jadi kalau mau merantau itu kuncinya nekat atau niat atau apa, Mas? Menurut jenengan, Mas? Yang terutama itu niat. Niatnya dulu ya. Nah, niat. Jangan kok kalau merantau nanti berapa bulan pulang. Jangan ya, harus susah dulu, berarti berani susah kita ya. Dulu. Jadi kalau modal nekat aja tuh kurang tepat menurut jenengan, Mas ya. Kalau cuma nekat itu banyak orang-orang yang punya modal, punya apa, karena dia nekat banyak yang gagal. Gitu ya. Nah, harus ada niatan yang Jadi kuat. harus niatnya kuat, karena innamal a'malu binniyatkan gitu kan. Saya tahu walaupun sedikit Mas tentang itu hadis itu, Mas. Mantap. Nah, jadi itulah sobat. Jadi itulah jalan rezeki itu kan nggak harus dari PNS. Jadi berdagang gitu. Berdagang juga sunnah Nabi loh. Nabi juga dulu berdagang, sama berdagang. Ada juga Nabi dulu berternak. Nah, itulah. Nabi bukan PNS, kawan. Nabi bukan pegawai negeri sipil, enggak.
Dia dulu berdagang sama menggembala kambing beliau tuh. Itu sunnah Nabi. Ya rata-rata orang yang kaya tuh emang pedagang. Kalau PNS rata-rata jadi PNS dapat SK-nya disekolahkan di bank, ngambil uang. Jadi nanti setiap bulan dia setoran ke bank dipotong. Itu rata-rata PNS seperti itu masuk kalau kehidupan di PNS ya. Kawan-kawan yang lain itu seperti ya rata-rata gitu. Tapi nggak semuanya gitu ya. Ada juga yang PNS sukses. Tapi biasanya PNS tuh ya suksesnya tuh karena usaha sampingannya biasanya. Ada yang buat warung makan atau apa itulah. Hanya mengadakan gaji PNS aja saya kira kurang gitu. Memang kita harus berusaha mengubah nasib kita sendiri. Oke, Mas Suka, ada pesan lagi untuk kawan-kawan kita yang masih muda khususnya? Pesan-pesannya ya tetap semangat mengejar cita-cita. Iya. Jangan pantang menyerah lah. Oke, mantap. Itu aja Mas Suka ya. Terima kasih wawancara malam ini begitu spesial buat saya, menginspirasi saya sebagai anak muda. Tentunya saya juga belum bisa apa-apa, belum bisa seperti Mas Eko ini.